Halo warga Kirpods, salam kenal, saya Ricky. Saya Almo. Selamat datang di Kirpods, Kirana Podcast. Asli, asik. So asik banget kita ya. Asik. Ya lanjut, asik. Oke, nah Mo, ini kan Ya. pertama kali nih kita tampil di YouTube di teman-teman Kirpods nih. Betul. Nah, ngomong-ngomong, kita mau ngapain Mo? Nah, kalau misalnya Mas Vicky nanya kita mau ngapain, saya juga nggak tahu Yeah. kita mau ngapain nih, asli teman-teman. Nah, itu kita asal bikin aja kira-kira. Nah, gitu teman-teman. Oke, nah mungkin buat sharing sedikit buat warga Kirpods. Jadi Ya. ini adalah program terbaru dari KM Group, yaitu Kirpods atau Kirana Podcast. Nah, ini adalah ajang kita buat menyapa warga Kirpods di luar sana yang lagi pada bete, yang lagi pada bengong, Di pandemi gini juga masih kan. bener. Bisa keluar rumah nih. Bener kita banget. bosan, bete ya kan. Nah, Ya. bisa sambil ngobrol-ngobrol santai sama kita di sini Ya. untuk ngebahas hal-hal yang asik-asik nih atau yang lagi up to date Ya. supaya nggak update. Ya, apa tuh Kurang update Mo. Itu istilah istilah zaman itu ya, itu udah apa sih sebenarnya? Angkatan jadul sih sebenarnya. Umur nggak bohong teman-teman. Emang ya. Ya. Nah jadi gitu. Jadi ini adalah ajang kita buat seru-seruan bareng, buat ngobrol-ngobrol asik dan juga supaya kita selalu up to date gitu Mo ceritanya. Oke. Nah, sebelum kita mulai masuk ke acaranya, ya seperti youtuber-youtuber amatiran pada umumnya. Betul. Ya, teman-teman jangan lupa di like, di share, dan di komen. Dan yang paling penting adalah di subscribe teman-teman. Karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa di subscribe, dan di subscribe teman-teman. Ya. Oke, sabar bang. Subscribe. Subscribe. Teman-teman. Security. Oke. Ya, yuk. Oke, aman ya. Teman-teman udah subscribe kan? Kalau nggak bisa habis kita semua kena amukan si Almo nih. Ya. Nah, satu lagi yang nggak kalah penting teman-teman, dalam proses pembuatan syuting hari ini semua sudah dilakukan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah maupun dari perusahaan tempat kita bekerja. Ya. Jadi tempat ini semua, ya kan Mo, Ya. udah didesinfektan, udah disemprot semuanya, udah dilap semuanya, kemudian kita udah pakai face shield, Ya. ya kan Mo, oke kan? Betul. Lebih ganteng jadinya. Kita juga udah Kemudian jaga jarak. Dan jangan lupa tadi juga sudah kita lakukan rapid test untuk antigen dan hasilnya negatif teman-teman. Negatif Jadi aman untuk dilanjutkan proses produksinya gitu. Nah, kalau positif kita nggak akan di sini kan. Di mana kira-kira? Ya di itu di Wisma Atlet, kita Poli. gini kita lemas. Ya teman-teman, kita juga mau sebelum acaranya kita mulai kita juga mau disclaimer. Jadi teman-teman, apapun yang nanti kita bicarakan nih bersama narasumber itu merupakan pure opini pribadi dari kami masing-masing. Betul. Jadi di sini kita tidak ada mewakili komunitas tertentu, Betul. kita tidak ada mewakili grup tertentu. Betul. Dan semua pendapat yang ada di sini pure itu pendapat pribadi. Jadi kita tidak ada mewakili dari Cerita Megatara maupun dari Triputra Group itu sendiri. Oke, Mo, ini kan topik pertama nih, debut. Ya kan, Debut. harus yang grande ini Mo. Grande, Bahasanya. grande. Harus wah, harus war, ya kan. Apalagi murah udah semuanya. Kayak Starbucks ya, Grande ya. Oke. Nah, kira-kira kita mau bahas apa nih tapi Mo yang seru nih? Nah, untuk pembahasan kita yang pertama nih kita nggak akan yang terlalu berat-berat nih Oke, teman-teman. setuju. Jadi kita nggak akan membahas apa arti hidup, Arti hidup, kita oke. nggak akan membahas. Kita juga nggak akan membahas yang receh-receh kayak misalnya tips putus cinta itu kayak gimana. Kita nggak akan membahas itu teman-teman. Ada ya. Nah, jadi untuk yang pembahasan episode kita yang pertama ini kita akan membahas tentang value Mas Vicky. Value. Iya. Oke. Mm-mm. Tapi Mo values itu apa ngomong-ngomong? Nah, yang saya tahu nih value, kalau value tuh nilai. Nilai ya. Iya, jadi bahasa Inggris value, bahasa Indonesia nilai. Simple ya, sederhana sekali ya. Sederhana. Penjelasannya Yes. Oke. Oke, nah jadi dari values tadi yang sederhana tadi mungkin kita boleh gali lagi nih Mo. Kita Kita lebih dalam. lagi Ya. ya kan. Deep Khususnya value tentang Kirana yang ada di Kirana nih. Betul. Nah, untuk itu kita harus mengundang pakarnya. Pakar Yang kira-kira dari boleh pakar. sharing ya kan. Core dari core. Core dari core siapa Inti yang dari mau kita inti, undang ya kan? hadirkan di Iya. sini. Kita sambut lah, langsung tambah panjang-panjang gitu Yep. kan ya. Kita langsung saja sambut Francisca Tina Wahyaningsih. Welcome Bu Tita. Halo. Selamat datang. Salam Thank you. ketemu lagi. Halo semuanya. Ini di Kirpods ya ceritanya. Betul. Apa tuh Kirpods tadi? Kirana Podcast. Kirana Podcast. Iya. Nah, sebelumnya mungkin sapa-sapa kali ya. Boleh Bu, silakan. Boleh. Halo warga Kirpods. Semoga ajang ini tempat yang untuk kita bisa ngobrol-ngobrol santai. Jadi semuanya nggak kayak kaku kayak kanebo kering. Ya. Gitu kan. Betul. Kita coba untuk ngobrol di Kirpods ini ya. Betul. Cuma berat juga ya yang kalian omongin tentang Kirana Value itu
terus memanggilnya gue, kenapa nih cuy? Nah, kira-kira kenapa tuh Mas Eki? Karena kalau saat ini sedikit informasi, Ibu Tina Wahyuningsi ini sekarang menjabat sebagai HRGA Division Head, jadi bosnya HR. Nah kurang lebih HR kan yang paling paham lah, yang paling fasih lah ngomongin tentang hatam. Nah itulah Bu. Jadi dari sekian banyak kandidat, ya kan, Ibu lah yang terpilih secara beruntung gitu. Dari berbagai tadi macam profil yang tadi kita sortir nih. Oh, ternyata bos kita sendiri yang pas untuk membicarakan gampang aja kan. Yang mau lah ya. Yang mau sebenarnya sih. Nah, itu perlu di disclaimer di depan itu. Jadi kalau kamu tadi kan ngomongnya apa? Pakar, sepakat pakarnya nih, yang ini pakat. Pakat itu Pak Agung doang tuh, yang di Kirana Sabta. Nah, sebenarnya bukan pakar kali ya, tapi karena yang kebetulan ada di link satunya kalian dan kita mau kenalan gitu kali ya. Betul. Cuman kelihatan kan teman-teman langsung kaku tuh mereka dua karena ketemu bosnya. Takut kita teman-teman. Langsung dibuka aja tuh. Saya ngomong subscribe gitu ya. Oke, nah mungkin kita langsung aja nih, kita langsung ngobrol-ngobrol aja nih Bu Tina ya. Nah, tentang values Bu, mungkin teman-teman warga Kirpots belum pada tahu atau mungkin perlu di-refresh lagi, atau minimal saya berdua lah sama Almo. Apa sih Bu values Kirana? Kita juga udah lama kan nggak core. Udah lama. Oke. Nah, kira-kira apa aja sih Bu value-value yang ada di Kirana daerah? Kalau kalian sampai nggak awas ya, masalah juga nih nanti dijewer ya teman-teman. Nggak mau kalau empatnya kalian yang harus bilang saya. Setuju teman-teman? Iya, balik lagi. Ayo, Ya, kamu pasti tahu nih. Pakai gaya dong. Oh, Pakai Iya dong. ada gaya, ada. Mas Riki. Ada kita satu persatu aja ya value-nya. Satu ya, dari gue dulu. Yang pertama itu ada integrity and ethics. Kemudian excellent. Setelah Ini itu ada compassion, kemudian humility. nah humility. Satu mana? Satu Kirana. Oh iya. Lupa kan, makanya kelamaan sih satu. Bener-bener udah lama banget. Ya, 4 itu ya, berarti Oh iya, kan betul. excellent, integrity and ethics yang pertama, terus keduanya itu excellence, ketiganya compassion, Ya. dan yang terakhir adalah humility. ya. Oke. Nah, kemudian istilahnya nih Bu yang digunakan juga cukup unik nih Mo. Ya. Kalau dibandingkan tempat-tempat lain. Kalau tempat lain mungkin pakainya prinsip dasar atau nilai luhur perusahaan gitu. Atau misalkan apalah gitu. Nah, kita gunakannya istilah DNA nih Bu. Kenapa sih DNA Mo? Ya, Atau mungkin apakah dulu pernah Kirana ini dulu perusahaan bergerak di bidang apoteker? Oh, apa tuh? Biomed gitu ya. Biotek ya, betul. Karena DNA masalahnya nih nggak main-main. Hubungan sama tubuh kan, apa hubungan sama perusahaan? Benar. Nah, ada penjelasan pas ini. Apa ya, ini memang unik sih waktu aku masuk di Kirana ya, khususnya Triputra gitu. Rada kaget juga nyebutnya itu Kirana DNA atau itu turunan dari Triputra DNA kan gitu. Ya. Kenapa sih milihnya DNA? Karena berat banget kan kalau DNA itu benar-benar ada di dalam tubuh kita. Kalau saya sih nangkapnya ya supaya kalian pasti tahu lah DNA itu apa, sesuatu yang udah sangat apa ya, masing-masing orang DNA-nya itu tidak ada yang sama persis sesungguh-sungguhnya. Tetapi di dalam DNA itu pasti ada turunan-turunan yang kita bawa dari orang tua kita, nenek kita, kakek kita, itu tuh menyatu gitu di dalam DNA itu. Nah, saya rasa yang diharapkan adalah value ini tidak hanya sebagai prinsip dasar, tapi mengakar di dalam diri kita sehingga itu udah ada di dalam darah kita, di dalam tubuh kita, bahkan lebih dalamnya itu di dalam DNA kita. Harapannya kalian yang kerja di sini nih, nanti Riki, kalau kamu kan udah ada anaknya tuh, jangan sampai Kirana DNA itu cuma berhenti sampai si kamu dong. Betul, gitu. setuju. Tapi harapannya kayak DNA bahwa value yang 4 ini yang kita percayain itu adalah hal yang positif, itu bisa kita turunkan sampai ke anak kita, ke lingkungan keluarga kita. Jadi ini long lasting atau bahasanya apa tuh yang
di bawah sampai nanti legacy, warisan. warisan. Jadi even Almo, even aku, mungkin even si Ricky gitu. Nanti kita udah lewat pun harapannya kita sudah pernah mempunyai DNA yang baik dan itu bisa diturunkan ke anak cucu kita gitu. Nah itu mimpinya founder kita, kenapa milihnya kata DNA gitu. Betul, karena mungkin nilai-nilai yang di state itu juga nilai-nilai yang sebenarnya universal kan Bu ya. Betul. Yang sangat mudah digunakan di sehari-hari kita kan ya. Betul, jadi sebenarnya lebih memudahkan. Contoh ya, kalau kamu punya diabetes gitu, itu kan DNA yang kurang baik ya gitu. Itu juga turun ke bawah. Tapi ini harapannya DNA-nya si Kirana atau Triputra ini adalah sesuatu baik yang kita turunkan sampai nanti kita udah nggak ada pun gitu. Oke. Tapi kalian setuju nggak bahwa 4 ini baik? Oh setuju. Saya Kita paling sini kata-kata legasinya sih. Legacy. Oke. Nomor satu saya cuan kan. Jadi jangan cuma duit ya yang diharuskan. Betul. Itu loh, ini cepet banget loh Pak. Ini masalah cuan ya. Oke. Jadi ternyata memang hal-hal itu memang hal-hal yang benar-benar menginternalisasi mau ya. Jadi benar-benar diharapkan bisa diteruskan kepada generasi yang mendatang lagi. Aku sih mereka memilih kata DNA dan itu lebih apa ya? Not only even though harapannya enggak even kamu udah keluar dari Kirana, it's always be your DNA udahan. Betul sekali. Wherever and whenever you go. Gitulah. Betul. Oke. Ada pakai bahasa Inggris sedikit boleh? Oh boleh Bu, ini juga ditonton sampai dengan Zimbabwe, Belanda, semuanya, Uganda, Jerman, semua penontonnya. Kita 3 tapi ada di situ lah, kan di YouTube ada ya. Betul. Gitu. Ya, Oke. Mungkin selanjutnya yang tadi kan Ibu bilang untuk value ini kita tercipta dari founder kita Pak TP. Ya. Nah, sejarahnya gimana sih Bu? Jadi Pak TP ini bisa memikirkan sampai terlahirnya lah Kirana DNA atau Triputra DNA ini Bu. Ya, thank you. Menarik lagi nih, gitu. Pak TP itu dari yang saya pahami ya, dari pendapat saya dan yang saya pahami, beliau benar-benar menyusun si DNA ini, Triputra atau Kirana DNA ini, itu tuh by his life gitulah istilahnya, benar-benar berdasarkan prinsip hidup, value hidup yang sudah dijalankan oleh Pak TP Rahmat sendiri atau kita biasa panggil Pak Teddy ya, gitu Pak TP Rahmat. Pak Teddy ini benar-benar sampai merumuskan sendiri Ki. Waktu itu kalau kalian sempat dengar cerita waktu Kirana atau Triputra DNA ini di launching gitu pertama, bahkan beliau itu tidak mau orang lain yang menyusun ini. Sampai ke 10 key behavior-nya pun itu nggak mau, sampai beliau sendiri yang nulis. Ketika kalau dengar-dengar dari Pak Adi dan yang lain gitu ya, Pak Adi udah usulin satu kata yang nggak sesuai, nggak pas gitu. Beliau benar-benar menuliskan setiap key behavior itu berdasarkan prinsip atau sesuatu yang beliau believe dan beliau jalanin. Dan beliau berharap dengan memang sih startnya kan web pribadi ya gitu. Yang saya pandang ini juga selama ini benar-benar tercermin dalam hidupnya Pak Teddy gitu. Kalau teman-teman dengerin apanya ya, speech-nya Pak Teddy, terus kemudian teman-teman juga kita kan ketemu Pak Teddy sendiri ya, betapa humble-nya beliau, kemudian betapa beliau juga memegang prinsip-prinsip yang excellence through people and process gitu. Everything itu memang ada di Kirana atau Triputra DNA ini gitu, Kirana DNA ini, sehingga ini tuh benar-benar based on perjalanan hidupnya Pak TP Rahmat gitu. Itu sih, jadi dulu itu benar-benar dia susun prinsip hidup, diurutinnya aja itu udah dengan very spesifik, memang berdasarkan value hidupnya Pak TP Rahmat sendiri gitu. Itu sih yang saya tahu ya, teman-teman kan juga ngikutin ya, ayo. Kalau enggak pada ngajar loh. Ayo. Sama kok Bu, idem ya Bu ya, idem. Gitu. Boleh dibenerin loh kalau salah ya. Kan satu guru satu ilmu kita ya Bu ya. Satu ilmu. Iya, kita gurunya ya ini kita gurunya gimana? Sumbernya ya. Tadi kan udah disampaikan tuh, itu kan nilai-nilai yang dari dulu lah, dari Pak TP Rahmat mulai berkarir mungkin ya, dirumuskannya. Otomatis itu kan sudah mungkin berpuluh-puluh tahun yang lalu.
Kirana sendiri pun perusahaan yang bisa dibilang perusahaan yang cukup tua lah kalau kita nggak mau bilang ini ya, udah tua dan memang bukan bukan startup yang masih kayak milenial gitu lah Bu gitu. Nah kira-kira values-nya Pak TP Rahmat yang sudah dituangkan ke Kirana DNA ini masih applicable nggak sih Bu buat zaman-zaman sekarang nih, yang sekarang kita mungkin banyak anggota-anggota kita yang milenial atau bahkan ke Gen Z lah Gen Z ya, yang lagi kelahiran akhir 2000-an gitu ya. Betul. Masih relevan nggak sih Bu sebenarnya? Ini kan enaknya kalau pikir pot ya gitu. Gue boleh nanya balik sama hostnya nih. Nah sekarang saya tanya sama kalian yang generasi lebih kekinian. Menurut kalian 4 ini masih matching nggak? Masih bisa relevan? Selama masih gitu. Ini udah gue duga deh. Dari gesturnya udah balikin gerak gitu ya. Terus Ricky dulu masih. Oke. Nah jadi kalau dari saya pribadi ya Bu ya, mungkin sama keluarga Kirpot juga mau. Jadi masih relevan sih sebenarnya. Kenapa? Karena nilai-nilai yang dirumuskan itu sebenarnya adalah nilai-nilai yang mungkin secara sadar nggak sadar itu sudah kita tanamkan atau ditanamkan oleh orang tua kita dari zaman dulu. Integrity, kejujuran, rendah hati, mau berbagi itu kan bukan hal-hal yang asing sebenarnya di dunia kita ini, minimal di Indonesia lah gitu ya. Itu udah hal-hal yang sebenarnya udah kita jalankan sehari-hari, cuman sekarang ini dirumuskan aja. Dan dengan masuk Kirana DNA itu semakin di reminder kembali nih kita semua nih, minimal saya merasa diingetin lagi, oh kamu harus begini loh, oh oke. Ini dulu pernah kok diomongin sama orang tua saya, jadi memang udah klik tuh kok, kurang lebih udah cocok lah gitu. Kalau dari Almu gimana? Ya sudah sangat diwakilkan dengan pernyataannya Mas Riki. I'm very grateful kalian menjawab itu. I see. Itu kan bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang cuma lipstick gitu. Bahwa nilai-nilai ini baik, kita sepakat gitu ya. Nilai-nilai ini adalah masih bisa relevan atau enggak, harapannya pasti iya dong gitu, orang baik kok, kenapa nggak kita pakai gitu. Tapi apakah masing-masing orang bisa menjalankan itu sempurna? I don't think so, karena life is about it's journey gitu, untuk finding ourselves gitu, the best version of ourselves. Teman-teman lihat kan itu sampai ada 10 key behavior-nya gitu ya. Betul. Jadi itu juga kalau kita jalani sebagai pengingat kalau bahasa saya gitu. Sekarang kayak kita punya agama, kita punya Alkitab, kita punya Al-Quran, itu tujuannya apa sih? Untuk mengingatkan kita aja, ingat pegangannya gitu. Itu aja. Kalau nggak real gitu, kita itu suka nggak kebayang gitu. Nggak kembali ke kalau bahasanya nanti kembali ke fitrah mas bentar lagi gitu. Kalau nggak ada yang dipegang, namanya manusia, tempatnya lupa, betul mas? Tempatnya salah ya kan? Tempatnya salah, tempatnya lupa. Nah kalau nggak ada ditempel-tempel tuh, Kirana DNA di situ, di mana-mana gitu, kita nggak akan ingat gitu. Dan itu menjadi satu kalau bahasa saya energi tersendiri. Kalau teman-teman tadi tanya relevan atau enggak, I think itu akan relevan sampai mungkin sampai kita mati gitu. Bahwa ada nilai-nilai tambahan yang lain, why not gitu. Kira-kira menurut Ibu value yang paling mudah dan value yang paling sulit untuk Ibu jalani itu yang mana sih Bu? Mungkin bisa dari yang paling mudah dulu mungkin Bu. Susah jawaban, pertanyaannya mudah, tapi jawabannya susah tuh mau. Pertanyaannya mudah, tapi jawabannya susah. Kalau tadinya saya mau nanya balik ke kalian gitu. Nanti dikat juga nggak apa-apa sih pertanyaan saya. Kita agak ngeri ngomongnya. Kalau undang dulu ya. Kalian salah, harusnya saya yang jadi host, saya yang jadi bintang tamu, kelihatannya lebih tepat. Nah, kalau kamu sendiri simple question, menurutmu apa yang paling mudah? Yang paling mudah mungkin lebih ke compassion ya. Karena kalau misalnya compassion kan di situ intinya adalah untuk berbagi kepada sesama kan. Nah kalau misalnya kita ngomongin berbagi kepada sesama, saya sebagai muslim, ya kita juga udah diajarin lah di agama kita kalau misalnya kita lagi sholat Jumat atau misalnya kita lagi di puasa atau apa. Nah ketika kita sedang ada rezeki, ya berbagilah gitu teman-teman, jangan sampai itu ketika kita membagi itu
menyusahkan kita juga, gitu ya, seperti itu. Oke. Kalau Ricky? Nah kali ini saya sepakat dengan Almo malah. Oke. Jadi compassion juga sebenarnya yang dibilang kalau boleh yang cukup mudah gitu ya untuk dijalankan. Kenapa? Karena terlepas dari apakah kita akan dipandang orang baik ataukah kita nanti akan masuk surga dan segala macam, cuman menurut saya itu that's the right things to do. Ketika kita lihat orang susah, kita tolong, itu sudah seharusnya gitu, tanpa harus kita berharap kita akan masuk surga dengan berbuat amal, ataupun kita akan wah ternyata orang ini begini ya akan dinilai oleh orang lain. Enggak, tapi itu memang sesuatu yang harusnya dilakukan gitu. Jadi membantu orang, memperingan beban orang, menurut saya sih itu sesuatu yang udah manusiawi ya. That's what makes us person gitu, people. Jadi kalau nggak melakukan itu, bahkan mungkin mohon maaf hewan pun bisa saling menolong gitu. Yes. Kenapa kita enggak gitu? Kurang lebih gitu ya Bu ya. Nah, how do you feel kalau kamu melakukan compassion? Siapa yang lebih happy? Itu pertanyaan Pak Martinus, kalian ingat? Betul. Siapa yang lebih happy ketika kamu memberi? Orang yang diberi atau yang memberi? Jangan kebanyakan dia nanti kita. Kalau misalnya ditanya seperti itu, yang lebih happy ya kita. Kenapa? Nah kalau saya nih, kalau misalnya saya ya karena selain kita bisa membantu orang lain, kalau misalnya saya nih mungkin ini sifat ego satu-satunya saya ya, di dalam diri saya sendiri ya ada rasa pride tersendiri lah Bu, karena kita bisa membantu orang seperti itu. Ya agree banget. Pak Martinus juga ngomong sebenarnya yang paling merasa bersyukur dan lebih menyenangkan itu adalah ketika kita melakukan compassion gitu, itu diri yang memberi gitu. Semakin kita memberi itu semakin happy sebenarnya gitu. Karena kalau yang diberi itu kan sadar ya, akhirnya loh gua kurang ya, apa banyak yang malah kepikiran macam-macam juga gitu. Tapi kita memberi itu pasti ada rasa besar di dalam hati kita gitu. Kalau saya selalu merasa kayak kita lebih bigger than before gitu. When you give, it's like hangat terus it's so good. Dan do you know what gitu, kalau misalnya ngomongin tadi DNA dan sebagainya, itu hormon kebahagiaan itu nama loh. Hormon kebahagiaan itu benar-benar membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik juga. Setuju. Oke, itu yang paling mudah kan. Tadi kamu kan ngomong yang paling mudah dan paling sulit. Kalau yang paling sulit? Nah, sebelum kita jawabnya yang paling sulit. Nah, saya ada pertanyaan nih buat Ibu seputar compassion nih Bu. Jadi kalau misalnya compassion kan lebih ke berbagi kepada sesama. Nah, kalau misalnya kita lihat fenomena yang saat ini terjadi, kalau misalnya kita public figure lah Bu, ketika misalnya dia memberi atau misalnya dia menyumbang, itu pasti mereka melakukan dokumentasi lah. Nah, kalau misalnya untuk hal-hal seperti itu, ketika kita memberi sesuatu ke orang atau misalnya kita menyumbang sesuatu ke orang dan kita melakukan pendokumentasian, menurut Ibu itu hal yang baik nggak sih? Atau misalnya apakah ada tendensius kalau misalnya kita melakukan pendokumentasian tersebut itu lebih ke pamer atau ria gitu? Menurut Ibu gimana? Kamu dari tadi pertanyaannya kelihatannya sederhana tapi ada rumit ya cuy. Dan gini, saya menjawabnya dari sisi saya aja yang mau. Betul. Kalau saya tanya lagi ke kamu, nanti kamu bayar aku jadi host. Jadi nanti double jobnya kan. Nah, kalau saya bilang ya, compassion itu kalau sampai harus di shoot dan sebagainya gitu ya, saya tidak bisa menjudge itu baik atau enggak, karena kita sebenarnya nggak pernah tahu benar-benar di hati orang itu nanti kenanya ke yang pertama dan yang terakhir tuh, DNA yang pertama dan terakhir, integrity, ethics dan juga humility. Sometimes people just do that karena harus atau karena ada tagihan, then you have to give gitu. Terus atau karena pride supaya nanti aku dimuliakan. We never know. Karena benar, salah, baik dan buruk kalau dalam pemahamanku yang mungkin tipis banget garisnya. Tipis banget. Ketika kita ikhlas memberi, makanya kalau di Alkitab itu ditulis ketika kamu memberi terus sudah dipuji gitu ya, kamu udah beroleh upahmu dan hilang upahmu di surga gitu. Kalau bahasanya kalian kan juga amalannya udah berkurang tuh, mau mending
mending nggak ada yang muji, nggak ada yang apa, terus udah nyampe gitu ya. Itu kan in terms of how compassion yang kita lakukan compassion pada orang itu kayak apa gitu. Jadi nggak ada yang tahu. Dan kalau kamu nanya kenapa orang itu di-shoot, kenapa harus diumumin, kita juga nggak pernah tahu reasonnya orang-orang itu apa gitu. Makanya kadang-kadang kalau kamu lihat Instagramku juga udah lama nggak ada post-post something yang lain, karena saya harus mempertimbangkan dengan seksama, is it good or not? Is it good or not-nya kembali ke saya. Niatku apa nih? Aku pasang di situ awalnya cuma mau terima kasih, tapi orang lain bisa lihatnya apa, mau pamer, right? Yeah. So it's depend on orang lain, dan menurut saya ya itu haknya orang lain ngasih penilaian, mau di shoot, mau di ini. Tapi saya pernah belajar tuh dari yang diomong Pak TP Rahmat lagi. Pak TP Rahmat waktu di ulang tahunnya ya, saya lihat video itu adalah menyampaikan begini, di ulang tahun beliau, kalau kita pernah diajarin, even di Alkitab itu ditulis, ketika kamu memberi tangan kananmu memberi, tangan kirimu jangan tahu yang ada di belakang kan gitu. Tapi Pak TP Rahmat punya prinsip berbeda nih, ketika tangan kananmu memberi, tangan kiri harus tahu. Kenapa Karena supaya tangan kiri bisa bantu juga memberi lagi. So there is so many tangan yang akan memberi. Bahasa mudahnya adalah menginspirasi kali ya. Bahasa sederhananya menginspirasi. Nah, ya kita nggak tahu niat orang masing-masing. Let's not judge the book by its cover or by apa yang kita lihat, karena kita nggak pernah lihat the whole picture actually. Yang benar-benar lihat semuanya, lihat hati kita itu ya cuma yang bikin cabai ya, yang di atas gitu. Sisanya kita sebenarnya nggak punya right, kita nggak punya right untuk ngasih komentar bahwa ih lu ngasih kenapa sih pasang-pasang biaya gitu. If dia ternyata niatnya adalah menginspirasi orang, ngajakin orang juga untuk bergabung, why not? Jadi mungkin kita jangan sampai menerka-nerka intensinya apa. Betul. Nah mungkin jadi kita harus melihat ya goalnya seperti apa. Kalau misalnya memang itu bermanfaat untuk orang banyak, ya kenapa enggak gitu. Yes, menginspirasi dan kasih tahu, ada jalurnya loh gitu. Ya. Itu kalau kita sendiri ya. Balik, Kirana DNA sebenarnya semuanya kembali ke diri. Bukan tentang, ih lu gak compassion nih, Allah gak compassion, ketahuan gitu. Atau, ih Allah gak integrity. No, just start with yourself. Start with yourself. Itu yang paling utama. Kita nggak punya hak sama sekali untuk iniin orang kok. Kamu tadi itu masih ada pertanyaan dari saya. Oh, Ini iya. yang paling susah apa? Kalau misalnya menurut saya yang paling susah yang tentang yang terakhir sebelum humility. Ya, Kalau misalnya humility itu bagaimana kita bisa, kalau yang saya tangkap itu bagaimana kita bisa menerima adanya kritik dari orang, bagaimana kita bisa menerima masukan orang dengan asalnya lebih mawas diri lagi, atau pembawaan kita lebih rendah diri lagi, lebih humble ke orang-orang. Ya mungkin karena dulu ketika kita mungkin menjadi fresh graduate itu otak kita akan menjadi lebih idealis lah, mungkin kasaran. Jadi ketika kita diberi masukan atau misalnya ketika kita diberi kritik dan feedback dari orang lain, itu otomatis dari otak kita akan menolak. Nah, cuma kalau misalnya dengan adanya value yang ini ya saya rasa kalau misalnya kita diberikan kritik, diberikan masukan, diberikan feedback dan lain-lain dari orang, ya kita harus bisa menerimanya sebagai sesuatu hal yang positif. Nah, cuma untuk dari saya sendiri sampai sekarang, menurut saya yang paling sulit sih itu sih, itu. Kalau Mas Riki, Mas Riki apa nih? Kira-kira Mas Riki. Sebel lah saya Nggak kerja dari hari ini. Saya terperangah oleh kebijaksanaan dari Almo dan juga Mungkina itu loh. Karena saya jadi malah belajar sendiri, belajar banyak lah dari momen ini. Cuman kalau yang dibilang yang paling sulit gitu ya, warga Kirpos ya, Mungkina, Almo, sebenarnya semuanya kurang lebih sama sulitnya lah. Tapi kalau boleh dibilang yang sedikit lebih di atas yang lain, itu mungkin excellence kalau saya Mungkina. Jadi excellence itu kan kita harus memberikan yang terbaik gitu ya, yang lebih dari yang diharapkan dalam situasi apapun. Gitu. Jadi
no excuse lo kondisi lo apa gitu, lo harus memberikan yang terbaik gitu. Nah kadang yang kalau saya boleh sharing, kadang-kadang kita kan berperan di dunia ini gitu ya, kan kita juga cuma satu peran. Iya. Kadang-kadang kita sebagai seorang karyawan, di satu sisi kita juga sebagai anak begitu, bukan juga sebagai suami, bapak, dan juga mungkin kita aktif di organisasi lain misalkan. Nah ketika kadang-kadang itu semuanya itu membutuhkan timingnya pas banget nih, di kerjaan lagi sangat diperlukan, kemudian di rumah juga diperlukan, dan juga di organisasi lain juga diperlukan. Nah itu kadang-kadang Bu, yang saya masih untuk bisa memberikan yang terbaik, jadi agak terpecah-pecah tuh, karena kita nggak bisa fokus. Itu sulit ya Bang. Ini ceritanya loh, ceritanya. Orang lain ini biar sama wise-nya kayak bener. Ini biar sama wise-nya kayak Almo lah gitu. Kalau di PTP kan saya malu sendiri jomplang gitu. Jadi agak dipanjangin sedikit. Nah gitu sih Bu, jadi memang kadang-kadang kondisi-kondisi itu yang kadang-kadang suka mendrag kita down daripada mencapai excellence-nya tadi. Harus mencapai bintang, ternyata mungkin mencapai cuma sampai Empang. Hah? Tadinya kita mau sampai bintang, itu cuma sampai 4 doang. Oh nyelam dong. Nyelam dong sepenya jauh ya. Kurang lebih gitu lah Bu bahasanya. Nah sekarang dari Bu Tina. Oke, tapi ini diskusi yang menarik ya. Kalau nggak ngobrol sama kalian kayak gini kan juga aku nggak ada gambarannya. Kalau kamu nanya ya yang termudah dan tersulit itu pertanyaan yang menurut saya sulit, karena menurut saya empat-empatnya sulit. Karena mau yang mana coba, yang mana aja, even compassion, the real compassion itu harus sampai lillahi ta'ala loh. Ikhlas itu ilmu yang sangat sulit bro. Betul. Nah, compassion kita bisa jadi masih mungkin mudah memberinya. It's not difficult to give. But memaknai apakah itu benar-benar all out, ikhlas, we never know. Karena hati kita yang mengukur itu kan ukuran kita ya gitu. Yeah. Nah, itu compassion. Terus tadi kamu ngomong excellence gitu. Iya, kenapa berat banget? Karena excellence yang kita maksud adalah memberikan apa yang terbaik dalam situasi apapun. Betul. Dan lebih dari yang diharapkan dalam situasi apapun. Itu ada 3 grade. Yang terbaik ada aja udah berat. Dalam situasi apapun apalagi. Lebih dari yang diharapkan coy. Bukan hanya yang diharapkan. Kalau nilaimu itu PA itu cuma misalnya gitu ya, KPI-mu itu cuma yang diharapkan loh Ricky. Betul. Kalau yang excellent di sini maunya itu lebih dari itu. Dan dalam situasi apapun, termasuk kamu jadi anak, kamu jadi anggota warga, RT atau whatsoever, it's all gitu. It's so hard. Nah, integrity dan ethics, ukuran integrity dan ethics itu nggak ada yang bisa istilahnya yang benar-benar ngerti integrity kita siapa sih? Mau mama kita juga nggak tahu. Sometimes diri kita sendiri aja nggak tahu kita berintegrity atau enggak. Nah, jadi kalau kamu nanya itu difficult semua. Tapi kalau buat saya kelihatannya nyontek kamu karena kita rada-rada sama-sama sombongnya ya, alias keras kepala mau ya kan gitu. Nah itu humility, jadi tergantung konteksnya saya rasa gitu. Kalau sulitnya hampir semua sulit, tapi you don't worry with that. Kita tadi udah sepakat bahwa sepakat nggak ya kita itu bahwa ini akan relevan along the way kita masih ada Bu. ya kan, kecuali tiba-tiba dunia didatangin oleh Lucifer dan itu sesuatu yang jelek jadinya gitu ya gitu. Nah, menurut saya semuanya sulit, tapi buat saya pribadi mungkin humility gitu. Karena menurut saya humility itu adalah fondasi untuk saya bisa jalanin integrity ethics, kemudian excellence, compassion. Kerendahan hati itu termasuk yang tadi nggak ditulis, nggak diketahui dan sebagainya, it's okay. Itu biasanya humility. Tadi yang excellence misalnya bahwa kita itu udah do our best, hasilnya tidak the best. Do our best, but hasilnya bukan the best. Itu needs humility also for me. Gitu.
Terus balik lagi ke mana? Integrity dan ethics tadi udah ya. Compassion pun gitu. Jadi kalau nggak fondasinya, mungkin kalau di saya humility, dan itu memang PR. Saya rasa kalau kita punya kerendahan hati, itu nanti ujung-ujungnya itu kindfulness gitu. Harapannya, mimpi saya, jadi kita bisa hidup itu peace of mind gitu. Hidup dalam kepenuhan, keterberkatan, dan bisa mensyukuri apapun. Sehingga compassionmu, integritymu, excellence-mu dijalaninnya dengan keikhlasan yang luar biasa. Itu kalau dari saya ya. Gitu. Oke, siap Bu. Itu humility. Berat ya, atas Sama dong nih. gitu. Nah teman-teman tadi kan udah ada tuh, jadi kita bertiga udah bilang nih mana yang susah, mana yang paling gampang. Nah kalau menurut teman-teman apa nih yang paling susah dan yang paling mudah ya Mo ya? Ya. Dari Tulis dong di dong. komen, nanti biar bisa kita baca-baca, buat bisa kita sharing-sharing lagi gitu. Iya, Oke. oke. Nah Bu, mungkin pertanyaan terakhir nih Mo, karena udah hampir 2 jam kita diskusi ya. 2 jam Lama ya? ya. Lama ya. Ini kayak sidang ya. Nah Bu, kalau untuk implementasi Kirana DNA gitu ya, di masa-masa yang sekarang kan lagi pandemi nih, itu malah semakin mudah atau semakin sulit sih Bu? Sorry. Kalau sekarang penerapan Kirana DNA di saat-saat kita sekarang lagi pandemi COVID nih, lebih mudah nggak sih Bu menerapkannya? Atau justru lebih sulit gara-gara kita ini nggak susah nih ketemu sama orang Betul, lain. kita nggak bisa menyalurkan misalkan compassion kita. Terus kita juga nggak bisa memperlihatkan excellence kita secara langsung. Betul, karena mungkin sekarang harus WFO kan gitu. Anak-anak ini lumayan pintar, saya bangga loh punya anak. Ini sebulan tim loh. saya loh guys, tolong dicatat, ini tim saya. Jadi tolong, yang satu masih single, yang satu sudah berkeluarga gitu ya. Tapi saya amazed and I'm very happy you guys have this kind of question and have this kind of conversation and have this kind of kirpots gitu. Karena kita kan harus mengikuti zaman ya. Gitu. Kenapa kamu tiba-tiba kirpots? Mungkin kalau kemarin-kemarin tuh kita nggak pandemi, kamu nggak akan kepikiran kirpots gitu. Betul. Karena lu pasti paginya, Bu ke pabrik ya mau Kirana DNA, Bu ke pabrik ya mau ini, ke pabrik, it's easier for us. But you know what, this pandemic gitu ya, mungkin saya percaya segala sesuatu itu tidak ada yang kebetulan, dan Tuhan itu tidak ada yang membiarkan kita melewati sebuah masalah melebihi kemampuan kita, termasuk this pandemic. Yang saya lihat dengan pandemi ini, kemanusiaan kita, kedirian kita, kemanusiaan kita itu sungguh diuji di sini. Diujinya kayak apa gitu? Kamu tadi ngomong sendiri gitu. Oh karena pandemi mau ngasih orang nanti senggolan, nggak jadi ngasih orang lagi gitu. Terus mau kasih excellence, Ibu nggak bisa dong tuntut saya nanti ujung-ujungnya kalau saya ngomong gitu kamu jadi nggak excellence kan ya, terus PA-mu jelek-jelek gitu berarti kan saya gitu. Saya pikir it's an excuses. In my opinion, this pandemic itu mengeluarkan sari-sari value-nya kita. Apa ya, kalau diperes itu ya, kalau ayam diperes gitu itu keluar sari patinya gitu. Nah, pandemi ini tuh menunjukkan siapa yang sesungguhnya memang punya value kemanusiaan, mana yang enggak. Ada yang boleh egois terus kayak kemarin dibilang, oh kita mau lockdown. Apa yang dilakukan? Pergi ke swalayan, beli, belum, nggak peduli orang lain nggak kebahagiaan. Betul. Jadi sorry Bu, saya potong. Jadi apakah kalau misalnya kayak gitu bisa ngomongnya sifat asli manusia lebih kelihatan warna Yes. ini? Agree banget. Sifat manusia atau sifat pribadi-pribadi itu akan lebih terlihat. Saya pun teruji banyak gitu, termasuk tentang misalnya excellence. Lu kan misalnya WFH nih lu mau pakai sarungan, terus tiduran, nanti pas Zoom dari, oke, boleh-boleh aja lah nggak ada yang tahu. But your integrity and ethics diuji di sana. Setuju nggak? Betul. Your excellence dalam situasi apapun teruji di sana. Your compassion teruji juga di sana. Terus kamu tidak memberikan yang terbaik pada temanmu, ya udah kan kita sama masing-masing.
Padahal kamu bisa menolong temanmu yang kebetulan misalnya positif, kemudian, tapi kamu lihat dong, indahnya dunia ini, kita nggak kalah sama COVID. Apalagi dengan seandainya kiranan DNA itu ada di dalammu, Ricky gitu. Sesungguh-sungguhnya, menurutmu selamat nggak nih? Selamat sih. Exactly gitu. Lu misalnya lu beli banyak, tapi habis itu lu bagi tuh. Oh ada yang butuh, tolongin. Terus Kirana nggak masuk orang gimana? Tapi kita harus gimana caranya? Kirana rugi kalau nggak. Terus orang kita, kamu lihat di luar sampai orang dipecat-pecat loh, right? Ya. Kita usaha gimana kapal kita tidak harus menurunkan penumpang. Dan your excellence ditanyakan di situ walaupun lu WFH gitu. Contohnya gitu. Jadi saya bilang sulit nggak? Pasti teruji karena kita akan lebih mudah memberikan excuses dengan alasan ini. Betul. Tapi apakah kirana DNA menjadi pegangan yang menurut saya juga membuat kita survive? Yes. Integrity dan ethics yang saya banggakan sekali ya. Saya itu amazed sama Pak Martinus. Mungkin teman-teman tidak berkesempatan benar-benar dapat wejangannya Pak Martinus langsung. Saya itu selalu amazed hal kecil. He even remember everything. It's like, oh my god, saya malu terus terang gitu. Beliau itu ingat loh. Hal-hal sekecil apapun waktu itu beliau pernah apa, itu ingat semua gitu. Kalau bahasanya gaji orang aja ingat loh gitu. Pernah ngebonusin kamu berapa ingat loh beliau. Itu menarik sekali gitu. Nah, di sini saya belajar dari Pak Martinus tentang compassion. Sangat diuji di sini. Compassion termasuk untuk tidak menularkan penyakit ini aja. Itu diuji banget itu fondasi banget nih gitu. Kamu udah dengar beberapa kali kan Pak Martinus selalu ngomong compassion, it's compassion. Apa compassion itu? Compassion ketika kamu diajarkan ke kita bukan takut ketularan. Ingat nggak? Iya betul. Di pertama kali kita diajarin sama Pak Martinus, dikumpulin cuma satu. Jangan pernah takut ketularan. Ya kalau akhirnya lu kena, ya udah itu udah rezeki. Tapi kamu harus jaga dan berpikir kamu itu orang yang membawa, sehingga kamu nggak mau menulari orang lain. Kalau semua orang berpikir kayak Pak Martinus pikir, kira-kira cepet nggak? Cepat. Pandeminya udah lewat dari kemarin, Cin. Ya enggak? Tuh. Itu. Oke. Nah Bu, mungkin untuk menutup nih diskusi kita sore hari ini gitu ya, ada nggak nih Bu pesan-pesan buat saya atau buat Almo gitu? Janganlah mungkin Untuk teman-teman yang buat teman-teman keluarga Carepods juga mungkin tentang values ini, ada nggak Bu kira-kira? Bukan pesan-pesan terakhir ya Mo ya, pesan-pesan aja nih, pesan-pesan. Kita juga besok masih ketemu. Masih ketemu ya, masih ketemu. Ibu masih buat Masih saya, banyak. saya masih anak buah ibu kan. Berbuah-buah kita. Apa ya? Saya rasa saya bukan orang yang tepat untuk meninggalkan pesan-pesan yang sungguh mulia tentang kirana DNA ini gitu. Tapi mungkin satu hal yang harus kita ingat sama-sama lah. Kita mungkin bisa ingat sama-sama. In my opinion, this value is very good. Gitu. Let's learn together. Gitu. Saya pun jauh dari sempurna banget gitu. Tapi ini menjadi satu tolak ukur yang membuat kita berlatih. Kalau bahasaku, kamu masih selalu ingat. Saya bilang, it's about latihan. Latihan integrity, latihan ethics, latihan excellence, latihan compassion, dan latihan humility. It's about latihan. Don't worry bahwa kita nggak sempurna sekarang, tapi let's try to be better each day. Yang satu prinsip yang itu menguatkan saya gitu yang sehari-hari itu adalah life is a journey to find the best version of ourselves. Just enjoy the journey gitu. Jadi nggak usah ngoyoki gitu, nggak bisa jadi excellent di mana-mana. Just try it your best, be present saat itu aja, 1 menit, 2 menit, 3 menit gitu. Saya juga lagi belajar ini gitu.
sehingga itu lebih easy. It's your pain too, ngelepasin kesakitan-kesakitan kita gitu. Enjoy the ride, ada naiknya, ada turunnya, dan kita jadi tahu baik itu hanya karena ada jelek, ada buruk ya. Kamu tahu besar itu kan ada yang kecil. Kamu tahu putih itu kan ada hitam. Jadi just enjoy the ride. This too share fast. Itu aja sih. Oke. Titipannya mau. Siap. Oke? Oke, siap. Terima kasih banyak Bu Tina untuk sharingnya sore hari ini. Oke. Juga loh. Deg-degan ya. Iya. Nah, mungkin nanti kita tarik benang merahnya ya untuk tema kita yang hari ini, untuk values. Kalau tadi saya cari benang merahnya itu mungkin lebih kepada yang saya ingat gitu ya. Itu bahwa values ini adalah sesuatu yang berasal dari diri kita. Jadi we don't have to push community to follow us untuk mempraktekkan values ini, tetapi bukan menjadi alasan juga kalau community sebelum menerapkan kita pun jadi nggak menerapkan. Jangan sampai kayak gitu juga. Yang kedua adalah kita terus belajar terus ya. Jadi memang mungkin anak-anak yang capek sekalipun mungkin belum bisa mempraktekkan values ini dengan sempurna. Demikian pun dengan kita, tapi harus terus mencoba gitu Mas. Ya. Gimana? Ada tambahan? Ya mungkin kalau misalnya dari saya sih yang tadi seperti yang dikatakan oleh Bu Tina ya, life is a journey teman-teman. Jadi kita nggak mungkin expect kalau misalnya perjalanan kita lurus terus, pasti nanti akan ada bumpy roadnya, pasti nanti kita akan belok kiri, akan belok kanan seperti itu. Jadi mungkin sebelum kita akhiri Kirpods kita di episode ini, teman-teman, mungkin kita lupa mention you are very beautiful today, Bu Tina. Oh, thank you very much. Dan kita lupa mention sebagai host lagi. Oh iya benar. Thank you. Terima kasih sangat, kita sangat terima kasih. Terima kasih banyak mungkin kesediaannya, menyempatkan waktunya yang sangat sibuk kan. Betul, telepon betul, bos, betul, telepon betul. sana sini. Betul sekali. Nah gitu. Gitu. Oke, jadi warga Kirpods itu kurang lebih diskusi kita sore hari ini. Ya. Nah, kalau ada kekurangan, mungkin saya dan Amo masih banyak berlibatnya Mo ya. Iya. Masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan karena ini masih edisi perdana. Nanti kalau ada masukan, saran ataupun kritik, dipersilakan boleh mengisi kolom komen. Nanti kita perbaiki untuk edisi berikutnya. Nah, ataupun bisa juga melalui sosial media kita di Instagram, itu bisa di kirana.culture untuk misalnya kita kira-kira nih di episode berikutnya kita mau ngebahas apa, misalnya untuk guest star selanjutnya mau siapa nih, kayak gitu. Nah, itu bisa melalui channel YouTube kita, itu bisa di komen atau bisa melalui sosial media kita yang tadi, yaitu kirana.culture seperti itu. Oke, terima kasih banyak warga Kirpods. Terima kasih lagi Bu Tina. Thank you very much juga sudah diundang perdananya gitu, semoga nanti sukses buat kalian. Amin. Pokoknya everybody diundang untuk bisa ngomong apapun di sini selama kita tidak melewati batas-batas etik yang ada. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Saya Ricky. Halo, dan bukan tamu kita sangat spesial Saya Bu Tina. Tina. Terima kasih. Bye. Bye. Warga Kirpods.